Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kita paling sering dipermainkan oleh pikiran kita. Kalau ditanya, siapa sahabat sejati? Sahabat sejati adalah pikiran yang bisa kita kendalikan. Lalu, siapa musuh sejati? Musuh sejati adalah pikiran yang tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, coba kita awasi, kita amati apa maunya pikiran yang kita terperosok oleh keinginan-keinginan buruk. Dalam Dhammapada 15, Sang Buddha mengatakan demikian. Di dunia ini ia bersedih hati. Di dunia sana ia bersedih hati. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan meratap karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Bapak Ibu Sobat Muda, apa saja perbuatan-perbuatan yang lahir dari pikiran yang tidak bersih? Perbuatan-perbuatan yang lahir dari pikiran yang penuh dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itulah yang akan melahirkan ucapan-ucapan yang tidak bersih, yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak bersih, yang tidak baik. Apa saja bentuknya? Tindakan dari perbuatan yang didasari oleh keserakahan, bisa dengan mencaci maki, marah emosi, bisa dengan keserakahan, ucapan atau tindakan yang berdasarkan kebencian, ya bisa dengan penuh dendam. Orang memaki, memfitnah tanpa dasar, kemudian memarah-marahi orang lain, itu karena pikirannya penuh kebencian. Lalu tindakannya yang fisik, misalnya merusak barang milik orang lain, menyakiti, membunuh, atau hal-hal lain yang memang berdasarkan sifat yang kejam. Karena apa? Karena pikirannya diliputi oleh kebencian. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, orang yang pikirannya selalu diliputi oleh kebencian, orang lain berbuat baik pun bisa salah, dianggap salah. Karena apa? Pikirannya penuh kebencian. Lalu, bagaimana ucapan atau tindakan dari seorang yang diliputi pikiran penuh dengan kebodohan? Ya, semua, termasuk kebencian, termasuk keserakahan, itu pun dasarnya dari kebodohan. Jadi, semua bentuk kejahatan yang keluar dari ucapan, tindakan, itu adalah kebodohan. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui baik buruk perbuatan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin sekarang dia ini berbuat dengan rasa bahagia. Wow, padahal akibatnya jauh lebih menyakitkan. Semua perbuatan-perbuatan yang didasari oleh pikiran loba, dosa, dan moha
akan membawa pada penderitaan. Jangan pernah berpikir, wah Pak, saya berbuat jahatnya nggak ketahuan. Saya berbuat jahat sudah kebiasaan, jadi sulit berubah. Kalau sudah menjadi kebiasaan atau karakter, wow, akan lebih berat lagi. Makanya mumpung masih ingat, mumpung masih sadar, cobalah kita kembali. Hilangkan sifat-sifat, tindakan-tindakan yang diliputi oleh loba, dosa, dan moha. Bila ada perbuatan yang salah, pasti ada perbuatan yang baik, ya. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang kita lakukan atas dasar pikiran yang penuh dengan loba, dosa, dan amoha, ya. Tidak serakah, tidak benci, dan tidak bodoh, ya. Inilah perbuatan yang baik. Dalam Dhammapada syair 16, Buddha mengatakan demikian. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebaikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersukacita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Bapak, Ibu, Sobat Muda, kita bertanya pada diri, apa kita bisa bersih? Pasti bisa, asal mau berusaha. Lepaskan pikiran loba, dosa, dan moha. Lakukan dengan aloba, adosa, amoha. Tidak serakah, tidak membenci, dan tidak bodoh. Perbuatan yang tidak serakah apa nih? Ya, kita tidak serakah, tidak mengharapkan barang milik orang lain, tidak mengambil, ya, tidak berpikir untuk memiliki barang orang lain, ya. Karena itu milik dia, milik orang lain. Lalu ucapan pun kita mengharap pada hal-hal yang bagus-bagus, ya. Tidak menginginkan mengambil barang milik orang lain, melakukan hal-hal yang kasar, jangan, ya. Jadi kita sebagai orang itu lawannya gemar berdana, suka membantu, senang menolong, ringan tangan. Ada orang yang butuh bantuan, segera, jangan diminta, kita bantu. Wah, lihat orang itu bawa beban berat sekali, kita bantu. Memang terkadang orang yang salah duga menganggap kita kepo karena kita mau menolong dengan tulus. Bapak, Ibu, Sobat Muda, ketulusan hati seseorang akhirnya bisa tercermin dari ucapan, bahkan mata pun bisa membaca sebuah ketulusan, ya. Lalu lakukan tindakan dengan dasar dosa, tidak membenci, cinta kasih, ya. Kita cinta kasih, tebarkan. Kita harapkan orang lain berbahagia. Ada orang menyakiti kita, membenci kita, terima. Uang karma kita kok, itu karma kita, terima. Wah, buah karma saya berbuah, buah karma buruk saya berbuah, terima. Namun jangan membalasnya dengan kejahatan lagi. Karena apa? Karena nilai kita nggak beda dong dengan orang yang jahat tadi, ya. Karena dia membenci, kita benci lagi. Biarkan, itu adalah bagian karma yang harus kita petik, terima. Dan pasti amoha, semua tindakan baik, ya, didasari oleh amoha, tidak bodoh. Karena apa? Karena kita punya dasar ketulusan hati. Tanpa kebodohan bisa membedakan baik buruk perbuatan. Memang kalau dibilang bijaksana belum, ya kita masih diliputi
moha ya. Contoh, kita menolong orang lain. Mungkin orang berpikir, wah dia punya pamrih. Terserah orang mau berpikir apa. Yang penting kita berbuat baik ya. Kita akan bergembira sudah berbuat baik. Dan akan bergembira lagi ketika menerima hasil perbuatan baik. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Orang yang berbuat baik minimal hatinya bahagia. Walaupun karma baik itu belum berbuah. Minimal dia sudah menanamkan dirinya. Saya sudah berbuat baik untuk kebahagiaan orang lain dan diri sendiri. Karena apa? Perbuatan baik adalah akan menolong diri sendiri. Semoga kita pelan-pelan meningkatkan diri untuk berbuat baik dan berbuat baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.